Lalu semuanya, kembali lagi di awal bulan Februari ini. Kita bahas aplikasi yang versi 24 ya. Jadi aplikasi ini tampilannya seperti ini. Jadi untuk tampilan awal ada sonar chart, nanti saya bahas kurang dan lebihnya. Kemudian kita pilih yang auto. Untuk yang auto ini dia ngikutin jam ya. Kemudian untuk day itu tampilan seperti ini biasa. Oke, kalau night itu dia lebih lembut di mata kalau malam ya, jadi tidak terlalu silau. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat di situ ada ice-nya. Ini ice ini layanan terpisah ya, jadi ice internet. Kemudian di sini juga aplikasi ini memiliki community ya, jadi kita bisa menandai di peta ini. Seperti ini ya, kita bisa nandain. Contohnya seperti ini. Ini dimanapun kalian buka, maka akan ada siapa yang memberikan tanda di situ. Seperti ini. Nah, ini saya kasih tanda 8 Agustus 2025. Itu ya. Beda dengan yang ini tanda ini ya. Itu bedanya. Jadi kalau yang tanda ini hanya untuk kita saja yang bisa lihat. Tapi kalau yang titik ini itu orang lain juga bisa lihat. Tuh. Oke, kemudian nah untuk petanya kita bisa download ya, langsung kita download saja. Download misalnya di Surabaya lah. Kita download yang Surabaya, kecil saja. Nah, itu ya, seperti teman-teman bisa lihat di sini proses downloadnya. Jadi untuk yang aplikasi ini bisa download seluruh dunia kecuali Rusia dan Yunani atau Greek ya. Sepertinya itu, saya agak lupa. Nanti kita setelah ini coba download yang seluruh dunia ya. Nah, tampilannya seperti itu. Kalau kita nyalakan sonar chartnya, nah, ini juga sudah ada tanda. Nah, kemudian untuk kita download dulu yang seluruh dunia. Nah, misalnya di sini ya, Dubai. Nah, saya kecil-kecil aja, yang penting bisa download. Nah, itu ya, proses downloadnya jalan. Oke. Nah, ini ya, palm. Ini sonar chartnya aktif. Nah, kelemahannya di aplikasi yang ini, dia untuk satelitnya itu tidak aktif ya, tidak aktif. Kemudian itu hanya yang no overlay saja. Jadi ketika download itu tidak ada muncul satelit, tidak bisa muncul satelitnya ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau tambahkan sonar juga tidak muncul. Ada beberapa area yang mungkin ini muncul ya, seperti di Filipina sepertinya ada itu, dan itu bukan dari saya, dari aplikasinya sana ya. Indonesia belum ada, hanya beberapa wilayah Eropa saja yang ada itunya ya. Oke, jadi untuk download di luar negeri bisa di Oman, di Arab Saudi ya. Oke, lanjut. Tadi kelemahannya adalah tidak ada peta satelitnya ya. Kalau yang versi lama itu ada peta satelit. Yang kedua,
untuk routingnya itu tidak bisa otomatis ya. Jadi kita membuat routing itu hanya menggunakan manual, dan menurut saya sih tidak ada masalah ya, mau otomatis manual nggak ngefek juga, selama pemakaian saya juga aman-aman saja. Maksudnya kita tahu draft kapal kita berapa. Untuk menggunakan versi otomatis juga terlalu membebani HP kita juga ya, karena dia ketika kita membuat rute otomatis, aplikasinya akan memikirkan rute yang mungkin akhirnya juga harus kita betulin juga, karena ada kedalaman yang kedalaman minimum yang harus kita setting gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk aplikasi yang versi ini hanya bisa menggunakan versi manual routing. Ini sudah muncul semua ya, ada yang belum juga. Nama-nama kapal ya, seperti biasa. Tampilannya sama, TB Herdin. Kemudian untuk marking itu kita bisa seperti ini ya, marker. Kemudian mau menambahkan untuk pinnya ada batu-batuan. Ini marking ini hanya untuk internal saja, jadi hanya ada di HP saja seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita mau hapus juga bisa, kita hapus ya. Oke, kemudian itu yang versi internal. Kalau mau menambahkan yang versi global seperti ini ya, kalian bisa cek di sini, ada yang menambahkan buoy hijau. Nah, itu ada 2017 ditambahkan. Jadi kalau mau menambahkan itu bisa dicek di sini. Itu ada di sini ya. Kita tambahkan di add sini. Nah, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ada anchorage atau mooring, ada marina, beacon sign, ada macam-macam di sini ya. Green, red, itulah. Kemudian untuk general info, kalau kita mau menambahkan sounding sendiri bisa pakai yang sounding ini, diving spot, komposisi dasar laut. Misalnya kita mengetahui daerah itu mana, nah itu ada pilihannya ya. M itu mud, clay, silt, sandstone, gravel, pebbles, cobbles, rock, itu macam-macam. Nah, untuk dasar laut itu kalian bisa lihat di setiap peta itu biasanya ada muncul di petanya itu ada MS gitu ya. Kita coba cek dulu. 57 mana ini? Biasanya ada kok. Ya, biasanya ada muncul di situ, ada SM. Nah, itu menunjukkan komposisi dasar lautnya. Mungkin ini belum ada. Ya, belum muncul. Biasanya kalau di yang pernah saya lihat itu di sini kali ya. Coba cek kendari, download map. Nah, itu ada CO ya. CO itu koral ini ya. Kalau kalian bisa cek. Nah, ini ada koral, kemudian ini ada lumpur dan pasir. Atas ini koral. Jadi bentuk dasar lautnya seperti itu.
Nah, banyak orang yang nanya ini cara mencari kontur karang bagaimana Bang? Itu kalian harus pelajari ya. Jadi kalau kontur karang itu biasanya dari dalam menuju ke rendah. Ini kan kalian bisa geser nih ya, 33, 32. Nah ini dia makin tinggi, jadi dasar lautnya makin tinggi ya. Kita coba ya, semakin jelas. Nah ini konturnya seperti ini, jadi bisa dipastikan di sini adalah karang. Kalian juga bisa cek di sini ada koral. Oke, kemudian untuk cuaca di versi ini cuacanya juga lebih update ya. Cuaca itu berdasarkan posisi kapal. Jadi jam 4 sore ini posisi agak cerah berawan ya. Kemudian ada juga pasang surut di situ. Perkiraan cuacanya ini variasi. Tekanan udara di sini 1009 milibar, kemudian visibility 5 nautical mile dengan curah hujan sekitar 10%. Oke. Ini kalau untuk ramalan cuaca hari ini ya. Kemudian kalian juga bisa cek di tiap-tiap daerah itu pasti ada yang namanya ini dia, pasang surut. Nah, kita bisa cek posisi sekarang menuju jam 11.57 ya, jam 12. Jadi surut menuju pasang. Nanti pasang tertingginya di jam 16.14 gitu. Bisa cek di sini detailnya tuh ya. Hari ini Rabu, Kamis, Jumat. Nah, seperti itu untuk pasang surutnya, teman-teman. Ada cuaca juga. Oke, untuk saat ini mungkin cukup dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komen.